Halo, mari kita belajar menggunakan Microsoft Excel. Untuk membuka program Microsoft Excel, silahkan perhatikan di bawah sebelah kiri, paling ujung, itu ada tombol Start. Kita akan mencari program Excel. Silahkan diklik Start-nya, kemudian di-scroll ke bawah sampai menemukan program Excel. Jika sudah menemukan program Excel, silahkan diklik. Tetapi untuk lebih mudah mencari program Excel-nya, bisa menggunakan kaca pembesar. Kaca pembesar ini yang bernama Short. Short ini untuk mencari program yang sudah terdapat di laptop ataupun komputernya. Tinggal diketikkan saja Excel. Maka programnya akan muncul. Setelah muncul programnya, silahkan diklik. Kita tunggu sampai programnya benar-benar muncul. Nah, programnya sudah keluar. Kalau misalkan ada tulisan seperti ini, tinggal pilih tombol silang saja. Klik tombol silangnya. Karena kita akan membuka lembar kerja baru, jadi kita pilih blank workbook. Silahkan diklik. Nah, maka inilah bentuk program Microsoft Excel. Kalau misalkan ini ada keterangan yang warna kuning ini, silahkan pilih tanda silang saja untuk menghilangkan notifikasinya. Maka inilah bentuk program Microsoft Excel. Microsoft Excel itu digunakan untuk mengolah angka. Jadi, angka-angka bisa dimasukkan dan disusun pada program Microsoft Excel. Selain mengolah angka juga, Microsoft ini digunakan untuk membuatkan tabel. Jadi, pada saat menyusun kalimat ataupun angka, bisa dengan membuatkan tabel sehingga tersusun dengan rapi. Selain itu juga, program Microsoft Excel bisa digunakan untuk membuatkan perhitungan. Misalkan penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan, dan perhitungan lainnya dengan menggunakan rumus. Fungsinya hampir sama dengan kalkulator. Nah, pada pelajaran kali ini, mari kita belajar membuatkan tabel, memasukkan tulisan, dan memasukkan gambar. Kita simak ya tutorialnya ya. Karena kita akan membuatkan tabel, maka kita harus mengenal dulu isi dari tabel tersebut. Di dalam sebuah tabel ada yang namanya baris. Baris itu yang turun ke bawah seperti ini. Ada juga yang namanya kolom. Kolom itu yang posisinya menyamping seperti ini. Ada juga yang namanya sel. Sel itu yang kotak-kotak yang banyak ini. Nah, untuk lebih mudahnya supaya bisa mengingatnya, baris. Baris itu merupakan angka ya. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan sebagainya. Yang terdapat angka ini merupakan baris. Sedangkan kolom itu merupakan huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D, dan sebagainya. Ini merupakan kolom. Sedangkan sel itu sendiri, yaitu ini yang kotak-kotak yang terdapat di tengah-tengah. Ini merupakan sel. Sekali lagi, baris itu merupakan angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan kolom A, B, C, D, dan seterusnya. Sedangkan sel itu sendiri kotak-kotak yang berada di tengah-tengah. Ya. Jika ingin menentukan sel A1, berarti mouse-nya diletakkan atau diklik di baris ke-1, kolom ke A. Jadi, kalau misalkan diklik seperti ini, perhatikan di atas ini. Di sini ada keterangan menunjukkan sel A1. Ini merupakan name box. Supaya memudahkan kita pada saat mengklik posisi selnya,
Jadi akan diberikan keterangan di name box-nya. Kalau misalkan kita klik di baris kedua kolomnya A, maka name box-nya akan tertera A2. Kita klik di baris ke-1 kolomnya B, maka name box-nya juga B1. Nah, kalau misalkan kliknya di bagian tengah-tengah jauh sekali, jadi kita tidak usah menentukan barisnya dan kolomnya. Ini kalau misalkan agak jauh-jauh seperti ini, pada saat kita ngekliknya dengan menentukan selnya, kita hanya melihat saja di name box-nya, maka akan ditunjukkan bahwa yang diklik itu berada di sel P17. Nah, itu merupakan keterangan dari kolom, baris, dan sel. Nah, sekarang kita akan mencoba membuatkan tabel ya. Untuk membuatkan tabel, kita lewat 2 baris, berarti kita membuatkan tabelnya mulai dari baris ketiga. Kolomnya kolom A, kemudian kita akan membuatkan 6 baris dan 3 kolom. Berarti kita klik tahan mouse-nya di sel A3, kemudian turunkan ke bawah sampai dengan sel A9. Kemudian masih diklik tahan ya. Kemudian ditarik ke samping sampai dengan pada kolom C. Seperti ini. Berarti kalau misalkan sudah seperti ini, kita mendapatkan 6 baris dan 3 kolom. Untuk membuatkan garis-garisnya, kita bisa menggunakan border. Perhatikan di atas yang ditunjukkan oleh mouse. Ini merupakan border karena kita akan membuatkan garis pada semua kotaknya, maka kita pilih tanda panah kecil ini, kemudian pilih all border. Maka garis pada saat membuatkan tabel sudah selesai dibuat. Nah, kalau misalkan ingin membesarkan selnya, maka tinggal kita arahkan nih. Untuk membesarkan selnya, arahkan ke antara, kita akan besarkan kolomnya dulu ya. Kita arahkan antara kolom A dan kolom B. Perhatikan di tengah-tengahnya ada garis. Kemudian mouse-nya sampai berubah bentuk seperti contoh berikut ini. Ya, kalau misalkan sudah berbentuk seperti ini tanda panahnya ya ke kanan dan ke kiri. Tinggal diklik tahan, geser. Nah, maka kolomnya bisa dibesarkan dan bisa dikecilkan. Sekarang kita akan besarkan kolom yang B-nya, berarti arahkan mouse-nya di antara kolom B dan kolom C. Di tengah-tengahnya ada garis ya, sampai mouse-nya berubah bentuk, diklik tahan, kemudian digeser. Maka kolom B akan menjadi lebih lebar. Sekarang kita akan lebarkan lagi kolom C-nya. Jadi mouse-nya diarahkan antara kolom C dan kolom D, sampai mouse-nya berubah bentuk seperti ini. Tinggal diklik, tahan, kemudian geser ke samping. Nah, kolomnya sudah kita lebarkan. Kemudian kita akan melebarkan barisnya. Baris yang ketiga akan kita lebarkan. Kita klik tahan, kemudian diarahkan dulu ya pada baris 3 dan baris keempat. Klik tahan, kemudian geser seperti ini. Kita lebarkan lagi ke bawah ya. Kemudian kita akan lebarkan pada baris keempatnya. Tinggal diklik tahan, turunkan ke bawah seperti ini. Kita akan lebarkan lagi baris kelimanya, arahkan pada baris kelima dan baris keenam ya. Diklik tahan, geser ke bawah seperti ini. Kita lebarkan lagi baris keenamnya, kita lebarkan, arahkan ke tengah-tengah antara baris keenam dan baris ketujuhnya. Baris ketujuhnya juga kita akan lebarkan seperti ini. Baris ke-8-nya kita lebarkan lagi. Terakhir baris ke-9 kita lebarkan lagi seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, barulah kita akan mengisi tabelnya dengan tulisan. Tapi kita buatkan judulnya dulu di baris ke-1. Tinggal diklik saja, atau kita akan gabungkan dulu ya sel A1, sel B1 dan sel C1. Kita akan gabungkan. Cara menggabungkannya yaitu klik sel A1-nya, kemudian ditahan. Kita akan blok dulu ya
atau tandai dulu mana yang akan digabungkan. Tinggal klik tahan, geser ke samping sebelah kanan sampai dengan ke kolom C. Kemudian cara menggabungkannya tinggal pilih merge and center saja. Tinggal diklik, maka selnya sudah tergabung seperti ini. Kita lebarkan ya barisnya ya. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita masukkan tulisannya. Cara memasukkan tulisannya tinggal diketikkan saja ya. Kita buatkan judul. Gunakan huruf besar semua karena kita membuatkan judul. Teman sekolah. Nah, seperti ini ya. Posisinya kalau misalkan ingin berada tepat di tengah-tengah, berarti tinggal pilih di sini ada yang namanya center, kemudian di sini ada yang namanya middle line. Tinggal diklik saja sehingga posisi tulisannya berada di tengah-tengah. Kalau misalkan jenis tulisannya ingin dirubah seperti pada program yang lainnya, seperti pada program Paint, program Word, dan program lainnya, di sini ada keterangan font face, yaitu untuk memberikan jenis tulisan yang berbeda-beda. Silahkan gunakan jenis tulisan yang menurut kita sukai dan menurut kita bagus. Kemudian bisa memilih bold. Bold itu untuk menebalkan tulisan. Boleh gunakan italic. Italic itu untuk membuat garis miring. Kalau underline boleh tidak? Boleh, karena judul kita boleh menggunakan underline untuk membuatkan garis bawah. Kemudian font size-nya kita atur supaya ukuran tulisannya besar atau kecilnya bisa kita sesuaikan. Sekarang kita akan ubah dulu jenis tulisannya. Misalkan yang ada saja ya anak. Yang lainnya boleh pilih jenis tulisan lain. Boleh di bold, ditebalkan supaya lebih tebal tulisannya. Kalau dimiringkan boleh tidak? Boleh juga ya. Nah, seperti ini ya. Warnanya untuk memberikan warna tulisannya boleh berikan warna lain. Misalkan di sini diberikan warna biru. Seperti ini. Karena ini tulisannya masih kecil, kita akan besarkan ya dengan memilih font size. Pilih yang kita arahkan sampai besar. Nah, sepertinya font size yang nomor 24 ini cocok untuk besarnya judul. Nah, maka jadinya seperti ini. Sekarang kita akan membuatkan tulisan lagi pada baris yang ketiga. Klik pada sel A3. Kemudian ketikkan nomor. Kemudian di sel B3 diklik, kemudian ketikkan foto. Kemudian di sel C3 diklik, kemudian ketikkan biodata. Kalau misalkan tulisannya ingin dirubah semuanya secara langsung, maka tinggal ditandai saja atau di blok. Caranya yaitu klik sel A3, kemudian tahan, kemudian geser ke samping ke kolom B dan ke kolom C seperti ini. Buatkan posisi tulisannya berada di tengah-tengah, pilih center, kemudian pilih middle line. Kalau misalkan namanya lupa ya, tinggal diarahkan saja mouse-nya, di situ akan muncul keterangan tulisannya. Tinggal diklik ya middle line-nya. Jenis tulisannya boleh dirubah menurut yang kita sukai. Kemudian ukuran tulisannya bisa disesuaikan. Misalkan di sini 14 cukup. Bold, karena ini tulisannya sudah tebal maka tidak usah menggunakan bold lagi. Kita bisa memberikan warna pada tulisannya dengan cara memilih font color. Diklik, kita akan rubah ganti menjadi warna yang menurut kita sukai. Di sini kita gunakan warna coklat karena warna coklat jarang sekali untuk dipilih ya, atau jarang sekali kita gunakan warna coklat, maka di sini kita akan menggunakan warna coklat. Kira-kira barisnya itu terlalu lebar, maka bisa kita persempit ya, atau bisa kita kecilkan. Kita arahkan kepada baris antara baris ketiga dan baris keempat. Arahkan mouse-nya sampai membentuk seperti ini, atau ada tanda panah 2 seperti ini ya. Tinggal kita kecilkan. Kecilkan lagi. Nah, jadinya seperti ini. Nomor, kita masukkan nomor. Itu kita masukkan angka ya. Angka 1, ke bawahnya 2, bawahnya lagi 3,
4, 5, dan 6. Kemudian supaya lebih cepat merubah jenis tulisannya, arahkan mouse-nya kepada sel A4. Di sini ya, tinggal diklik tahan kemudian geser ke bawah. Maka baris tersebut sudah terblok seperti ini. Dengan demikian, kita akan rubah jenis tulisannya. Ukuran tulisannya kita besarkan. Kemudian karena sudah tebal, maka tidak usah menggunakan bold lagi. Kemudian pilih center, pilih line middle untuk membuat posisi berada di tengah-tengah. Nah, sepertinya kolom B ini kurang begitu lebar ya, maka bisa kita lebarkan lagi. Arahkan kolom B dan kolom C, arahkan mouse-nya berada di tengah-tengah antara kolom B dan kolom C sampai berubah bentuk seperti ini. Tinggal diklik tahan kemudian dilebarkan. Biodatanya juga kira-kira kurang terlalu lebar ya, kita lebarkan kembali ya. Arahkan mouse-nya kepada kolom C dan kolom D, maka kita akan lebarkan kolom C-nya seperti ini. Kita lebarkan lagi. Kemudian pada baris keempatnya kira-kira kurang lebar ya, maka kita akan lebarkan lagi ke bawah ya. Arahkan mouse-nya antara baris keempat dan baris kelima untuk melebarkan baris keempatnya. Lebarkan seperti ini. Kita buatkan lebarnya agak lebar saja ya, karena kita akan memasukkan foto di dalam sini. Maka barisnya harus kita lebarkan supaya fotonya itu bisa terlihat dengan jelas. Kita masukkannya nanti foto atau gambar ya. Nah, bisa kita ke bawahkan, kemudian lebarkan lagi. Kita lebarkan lagi ya, kita bisa scroll ya ke bawah ya. Kalau kurang, kita scroll lagi ke bawah seperti ini. Nah, kira-kira cukup ya biodatanya. Karena biodata itu tulisannya agak panjang, maka kita akan lebarkan sedikit lagi. Nah, seperti ini. Sebelum kita mengisikan fotonya, kita akan isikan biodata terlebih dahulu. Karena untuk mengisikan fotonya atau gambarnya, harus mendownload gambarnya terlebih dahulu di Google Classroom yang sudah disediakan gambarnya. Jadi, sementara kita akan selesaikan dulu membuatkan tulisannya. Kita akan isikan biodatanya ya. Pada nomor ke-1, ketikkan nama, spasi, titik 2, band. Kalau nama itu depannya huruf besar ya, Jovi. Nama tengahnya juga diikuti huruf besar pada awal kalimatnya, Hartono. Kemudian karena kita akan membuatkan baris yang kedua, maka pada program Microsoft Excel ini kita menggunakan trik lain supaya tulisannya biar bisa turun ke bawah dengan menggunakan trik lain. Tapi kita ketikkan dulu secara menyambung. Kita ketikkan lagi jenis kelamin, spasi, titik 2, spasi, laki, strip, laki, spasi lagi, tanggal lahir, spasi, titik 2, spasi lagi, 12, garis miring 02, garis miring 2015. Nah, untuk mengetikkan biodatanya, ketikkan dulu secara lurus seperti ini. Kalau misalkan sudah seperti ini, kita akan rubah dulu jenis tulisannya. Diklik di sel C4, berarti di sini ya, pada saat pengetikan nama tadi ya. Diklik, kemudian kita rubah jenis tulisannya. Misalkan Arial ya. Kemudian ukuran tulisannya kita rubah 12 saja, cukup 12. Kemudian
Buatkan posisinya berada di tengah-tengah, pilih center, kemudian pilih middle align, diklik. Tulisannya posisinya berada di tengah-tengah seperti ini dan melewati garis, tidak apa-apa karena nanti kita akan rubah. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita buat posisinya supaya turun ke bawah tulisannya. Caranya yaitu silahkan arahkan dulu mouse-nya, kemudian cari yang namanya wrap text. Wrap text itu berada di home ya. Jadi kalau misalkan menunya itu berpindah-pindah, silahkan klik home dulu, kemudian pilih wrap text. Diklik wrap text-nya, maka tulisannya akan turun ke bawah seperti ini ya. Tapi ini belum pas posisinya, maka kita akan paskan posisi tulisannya sesuai mana tulisannya yang akan dibuatkan turun ke bawah. Di sini jenis kelamin itu jenisnya ada di atas ya, kita akan turunkan ke bawah. Caranya yaitu klik 2 kali seperti ini, arahkan mouse-nya. Di sini ada garis yang berkedip-kedip, ini merupakan kursor ya. Jadi usahakan kursornya berada di depan huruf J atau jenis seperti ini ya. Kemudian kita spasi secara terus-terus sampai jenisnya ini turun ke bawah. Spasi terus ya. Nah, maka jenisnya turun ke bawah ya. Sekarang pilih yang tanggalnya ya. Di sini ada tanggalnya berada di atas. Arahkan dulu mouse-nya di depan huruf T, kemudian diklik. Maka ini merupakan kursor ya, yang garis kedip-kedip seperti ini. Kursor itu yang digunakan untuk membuatkan tulisan. Kita geser-geser sampai dengan tanggalnya turun ke bawah dengan menggunakan spasi ya. Nah, maka tulisannya sudah berada di bawah seperti ini ya. Kemudian kita akan buatkan lagi tulisan di bawahnya. Ketikkan dulu ya secara langsung ya. Ketikkan nama spasi titik 2 spasi David Beckham. Nah, kalau misalkan yang suka menonton bola pasti tahu yang namanya David Beckham ya. Spasi jenis kelamin, spasi titik 2 spasi laki strip laki, spasi tanggal, spasi lahir, spasi titik 2 spasi 18 garis miring 01 garis miring 2015. Kita rubah jenis tulisannya, pilih posisinya berada di tengah-tengah, pilih center, kemudian pilih middle align. Font size-nya kita rubah menjadi Arial, ukurannya 12. Kemudian supaya turun ke bawah kita pilih wrap text. Silahkan diklik wrap text-nya, arahkan kepada jenisnya di depan huruf J, mouse-nya diarahkan, kemudian diklik 2 kali, kemudian klik lagi di depan huruf J, kemudian dispasi terus sampai jenisnya turun ke bawah seperti ini. Kemudian tanggalnya di depan huruf T-nya diklik sampai muncul kursor seperti itu, kemudian dispasi terus sampai dengan turun ke bawah tanggalnya. Maka jadinya seperti ini. Supaya mudah untuk mengeditnya secara langsung, maka lebih baik kita ketikkan dulu saja secara langsung lurus, menembus garis-garisnya tidak apa-apa. Nanti kita akan sekalian merubah jenis tulisannya, ukuran tulisannya, posisi tulisannya juga berada di tengah-tengah secara langsung. Sekarang kita akan tuliskan dulu semuanya ya. Setelah kita mengetikkan semuanya seperti ini,
dengan mengetikkan secara langsung tanpa spasinya turun ke bawah ya, kita akan rubah pada keempat biodata ini secara langsung. Caranya yaitu kita arahkan kepada sel C6 seperti ini, kemudian diklik tahan, turunkan ke bawah sampai nama-namanya itu terseleksi seperti ini, terseleksi, terblok, atau ditandai seperti ini. Barulah kita akan rubah jenis tulisannya yang tadi kita gunakan, yaitu Arial. Kemudian ukuran tulisannya kita ganti menjadi 12. Kemudian posisinya berada di tengah-tengah, pilih center dan pilih middle line seperti ini. Kemudian terakhir kita gunakan wrap text supaya tulisannya bisa turun ke bawah seperti ini ya. Kalau misalkan tulisannya sudah turun ke bawah semuanya, barulah kita gunakan spasi untuk membuat posisinya tepat berada di bawah tulisan lainnya. Oke, yang kita rubah yaitu pada baris ke-6. Ini baris ke-6 ya. Pada baris ke-6 nomor 3, arahkan kepada huruf J. Kita akan turunkan yang jenisnya ya. Nah, mouse-nya diarahkan ke depan huruf J sampai muncul kursor seperti berikut ini yang berkedip-kedip kursornya, kemudian dispasi terus sampai dengan jenisnya turun ke bawah. Kemudian tanggalnya kita klik di depan huruf T-nya, kemudian dispasi terus sampai tanggalnya turun ke bawah seperti ini. Kemudian pada baris ke-7 nomor 4, jenisnya kita turunkan lagi ke bawah, spasi terus sampai dengan jenisnya turun ke bawah. Kemudian tanggalnya turunkan lagi ke bawah seperti ini, dispasi terus ya. Kemudian pada baris ke-8 nomor 5, jenisnya dispasi terus sampai dengan turun ke bawah seperti ini. Kemudian tanggalnya kita spasi terus sampai dengan turun ke bawah. Kemudian terakhir pada nomor 6 baris ke-9, ini nomor 6 baris ke-9 ya, jenisnya kita turunkan ke bawah, spasi terus sampai jenisnya turun ke bawah. Tanggalnya kita spasi lagi. Nah, maka tulisannya bentuknya sudah seperti ini. Terakhir tinggal kita masukkan gambar-gambarnya. Cara memasukkan gambar-gambarnya, tentunya kita harus download dulu di Google Classroom yang sudah disediakan. Silahkan download dulu, kemudian masuk ke folder download gambarnya itu yang sudah di-download di Google Classroom. Baru kita akan ambil gambarnya dengan menggunakan Insert Picture pada program Microsoft Excel. Setelah mendownload gambarnya di Google Classroom yang sudah disediakan, oh iya, cara mendownloadnya seperti biasa ya. Kemudian nanti gambarnya akan masuk ke dalam folder download. Nah, sekarang kita akan masukkan gambarnya pada program Microsoft Excel, yaitu dengan cara memilih Insert. Perhatikan di atas ada yang namanya Insert yang ditunjukkan oleh mouse. Silahkan diklik Insertnya. Kemudian pilih Picture, pilih This Device, karena kita akan mengambil gambarnya di folder yang ada di komputer atau di laptop ya. Kemudian pilih Download. Nah, maka gambar-gambar yang tadi sudah di-download akan berada di folder download. Silahkan diklik salah satu gambarnya, kemudian pilih Insert, maka gambarnya akan tampil di program Microsoft Excel. Tinggal dikecilkan saja gambarnya, kemudian ditempel di sesuai dengan nama jenis kelaminnya. Nah, karena ini jenis kelaminnya laki-laki, maka ditempatkan di nomor 1. Ini namanya Ben Jovi Hartono, jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian kita cari gambar lagi, pilih Insert, kemudian pilih Picture, pilih This Device. Nah, kalau misalkan seperti ini gambarnya kan tidak begitu kelihatan ya. Maka supaya kelihatan,
kita pilih ini, pilih view ya, pilih tanda panahnya yang ke bawah. Ini dinamakan more option, silahkan diklik, kemudian pilih yang blurred icon supaya kelihatan gambarnya, dan kita juga bisa memilih gambarnya. Kemudian pilih gambar yang berikutnya, pilih insert, kemudian ini jenis kelaminnya perempuan, berarti kita masukkan ke dalam biodata yang namanya perempuan. Yang namanya perempuan yaitu Stella Maris. Kita simpan di sini saja ya. Kemudian dikecilkan gambarnya. Seperti ini ya. Nah, ada cara lebih mudah lagi untuk memasukkan gambarnya secara langsung. Caranya yaitu pilih insert, kemudian pilih picture, pilih this device. Nah, supaya gampang memasukkan gambar semuanya sekaligus, maka kita akan seleksi ya ke 4 gambar tersebut, karena tadi kan kita sudah memasukkan 2 gambar, sekarang tinggal memasukkan 4 gambar. Caranya tekan Ctrl di keyboard. Di keyboard ada yang namanya Ctrl atau CTRL, silahkan diklik, kemudian klik pada gambar keempat dengan menggunakan mouse. Kliknya klik kiri ya, klik sekali, kemudian gambar yang ketiganya diklik juga, klik sekali, kemudian gambar yang keduanya diklik sekali, kemudian gambar yang kesatunya diklik sekali. Nah, kalau misalkan posisinya sudah biru atau abu seperti ini berarti gambarnya sudah diblok atau ditandai supaya gambarnya bisa dimasukkan ke dalam program Microsoft Excel pada keempat gambar tersebut. Kalau sudah ditandai gambarnya yang akan dimasukkan ke dalam program Microsoft Excel, tinggal pilih insert, klik insertnya, maka gambarnya sudah masuk seperti ini. Klik sembarang tempat karena kita akan memilih satu-satu gambarnya. Klik gambar yang pertama, ini sepertinya gambar perempuan, kita masukkan ke dalam kotak yang berjenis kelamin perempuan. Simpan di sini. Kemudian lihat lagi ke atas ya, boleh di scroll ya untuk melihat gambarnya, soalnya gambarnya ada di atas. Ini jenis kelamin, ini jenis kelaminnya laki-laki, kita kecilkan, simpan di sini. Kemudian ini jenis kelaminnya perempuan, kita cari yang biodatanya jenis kelaminnya perempuan, ada di bawah sini, dikecilkan seperti ini. Satu lagi, ini berjenis kelamin laki-laki, kecilkan seperti ini. Maka tabelnya sudah jadi dibuatkan seperti ini. Jadi kita sudah bisa belajar menggunakan program Microsoft Excel dan membuatkan tabel, memasukkan gambar, kemudian membuatkan tulisan dan merubah jenis tulisannya. Bagaimana? Apakah bisa untuk membuatkan tabel berikut ini? Kita harus yakin kita pasti bisa. Oke, silakan dicoba. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa dan terima kasih.